Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Shalom. Puji nama Tuhan. Dengan sukacita yang baru dan kekuatan yang baru dari Tuhan, maka kita bisa berkumpul di tempat ini. Mari pagi ini kita mau semakin melekat kepada Tuhan. Kita mau semakin percaya dan kita mau semakin hidup dalam janjinya yang setia. Karena kita mempunyai Allah yang besar. Dia berjanji untuk tetap setia menopang segala kehidupan kita. Yes, Tuhan. Amin, Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Harapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah, Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam berdiri, kita mau katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Datanglah kepadanya dengan percaya, dengan pengakuan yang bulat bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan. Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Amin. Sungguh Dia Allah yang memelihara janji. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya, bahkan kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nantikan dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal, mengharapkan pagi lebih daripada pengawal, mengharapkan pagi. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa untuk berkat-berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Pagi ini Tuhan kami masuk dalam ibadah raya. Dan kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini. Engkau urapi ya Bapa, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai Tuhan, sehingga firman-Mu itulah yang menegur kami, membangun bagi kami Bapa. Kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Demikian juga Tuhan para pemain musik, Engkau urapi ya Bapa. Pelayan perjamuan kudus Tuhan Kau urapi. Setiap yang ambil bagian pelayanan Kau urapi ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau yang menguduskan setiap peralatan musik, sound system, tempat kami beribadah Tuhan Kau kuduskan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan juga saudara kami yang dalam perjalanan Tuhan menuju ke tempat ini. Maupun yang tidak bisa hadir kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Kami serahkan ibadah raya ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan kami akan memuji-muji nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap puji-pujian yang kami naikkan dengan segenap hati kami, maka itu akan merupakan berbau harum dan menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam ibadah raya ini Bapa, inilah bukti kami mengasihi Engkau ya Bapa. Kami serahkan ibadah raya ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, mari kita berikan kemuliaan terbaik untuk Tuhan atas rencana dan rancangan yang tak pernah gagal. Haleluya. Siap menerima kuasa dari Tuhan. Karena kita tidak akan pernah meragukan lagi kasih kesetiaan-Nya Tuhan dalam hidup kita. Amin.
tahu Kau adalah pembela kami Tuhan. Kau selalu memelihara kami Tuhan. Jika Kau yang membuka pintu Tuhan, kami yakin dan percaya tidak ada orang satupun yang dapat menutupnya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Tiada yang dapat merendahkanku. Engkaulah Tuhan sumber kehidupan di dalam kehidupan ini. Engkaulah Tuhan sumber dari segala sumber. Dan kami tahu Engkau menolong setiap kami umat-Mu, secara khusus yang percaya kepada Tuhan. Engkau selalu membukakan jalan, membuka pintu bagi kami semua. Dan jika Tuhan membuka pintu, maka tidak ada seorang pun yang sanggup menutupnya. Jika Tuhan mengangkat kami umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini, maka tidak ada seorang pun yang mampu merendahkannya. Itulah sebabnya kami tetap percaya kepadamu, tetap percaya kepada firman Allah, dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu pagi hari ini sungguh membekali kami, membuka pikiran kami, untuk kami memiliki wawasan yang benar tentang hidup ini, agar kami menjadi pribadi Kristen yang berkualitas di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami membutuhkan Tuhan, kami membutuhkan Allah Roh Kudus untuk menerjemahkan firman-Mu melalui hamba-Mu ini,
bukalah hati, mulut, bukalah telinga kami, ya Tuhan, agar firman-Mu menjadi yang terutama di dalam hidup kami, serta kami mengerti aplikasinya di dalam kehidupan kami. Dipuji, dimuliakan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya kami serahkan di dalam kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan membuka Alkitab kita yang ada di dalam kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10. Sebenarnya renungan kita itu ayat yang pertama. Ayat yang 10 maksud saya, tapi saya ingin banyak membaca mulai dari ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10 mulai dari ayat pertama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gembala yang Baik. Firman Tuhan untuk kita semua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok atau merambat, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya, akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput yang hijau. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik, ayat 11. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Sampai di sini pembacaan ayat-ayat firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berangkat dari ayat ini akan berkhotbah tentang hidup berkelimpahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang itu mendambakan hidup berkelimpahan. Kalau saudara tanya 5 orang yang ada di sebelah kanan, kiri, depan, belakangmu, maka mereka setiap hari itu doanya supaya hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan. Persoalannya saudara-saudara, kelimpahan yang macam apa? Maka saya mencoba untuk menerjemahkan, untuk menyampaikan renungan kita bersama-sama. Apa itu makna berkelimpahan dan bagaimana kita memperoleh hidup berkelimpahan itu, saudara-saudara. Tidak semua orang Kristen itu mengerti yang sesungguhnya tentang makna dari berkelimpahan. Perikop ini berkelimpahan tidak pernah menyinggung soal harta benda. Perikop ini berbicara kelimpahan tidak pernah menyinggung soal finansial. Perikop ini ketika berbicara kelimpahan tidak pernah menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan kita, saudara-saudara. Yang jelas Yesus mengatakan, aku datang supaya umatku hidup
di dalam berkelimpahan. Apa itu makna atau arti hidup berkelimpahan? Dan bagaimana supaya mengalaminya? Karena sekalipun orang tahu makna hidup berkelimpahan, tetapi tidak mengalami di dalam hidupnya. Ini kekristenan yang mengerikan. Ini kekristenan yang membahayakan. Sekalipun dia Kristen, sekalipun dia pelayan Tuhan, tetapi hidupnya merasa miskin, hidupnya selalu mengatakan kekurangan, hidupnya selalu identik dengan meminta-minta. Maka firman Tuhan akan kita jelaskan bersama-sama. Apa arti daripada kelimpahan itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Maka yang pertama, makna kelimpahan itu berbicara soal mengenal Kristus. Saudara-saudara, maka ayat ini bicara soal domba dan gembala. Maka perikop ini berbicara tentang siapa itu gembala yang baik dan apa itu gembala upahan. Dan kepada domba-domba itu Yesus mengatakan dia mengenal suara, dan domba-domba itu mengenal ke suara gembalanya. Jadi identik pertama itu, hidup berkelimpahan itu berbicara soal mengenal Tuhan. Mengenal Kristus itu hidup berkelimpahan. Saudara-saudara, ketika Yesus berbicara dengan orang-orang Farisi tidak tahu. Bahkan Yesus mengatakan orang-orang Farisi itu sekalipun pintar, tetapi dia buta. Saudara-saudara, matanya melihat, matanya melek, matanya terbelalak, tetapi mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan Yesus. Ketika Yesus tanya kepada orang Farisi, apakah kamu melihat atau apakah kamu buta? Mereka mengatakan, aku melihat. Saudara-saudara, ketika mengatakan aku melihat, Yesus berkata, kamu masih buta dan tidak tahu apa yang aku maksudkan. Maka sebenarnya ketika berbicara di hadapan pendengarnya, Yesus mau mengatakan, wahai para domba, ada gembala upahan, ada pencuri yang memanjat tembok, yang merambat, dan itu pencuri. Tapi kalau gembala itu lewat pintu, lalu gembala memanggil domba-dombanya, domba-domba itu mengenal suaranya. Ringkasnya, hidup berkelimpahan tidak berbicara soal finansial. Dalam perikop ini, hidup berkelimpahan tidak bicara soal apakah rumahmu kontrak atau rumah sendiri. Apakah rumahmu lantai 10, lantai 11. Tidak, saudara-saudara. Orang yang kaya raya belum tentu dia mengenal Tuhan. Maka menjadi Kristen harus dievaluasi terus tiap hari. Saudara kenal Tuhan atau tidak? Kenal Tuhan atau tidak? Saudara-saudara, maka membaca ayat tentang kelimpahan itu minimal harus dibaca sebelumnya ayatnya itu, atau dibaca setelahnya. Kelimpahan itu bicara mengenai apa? Karena ada banyak orang Kristen yang membaca Alkitab tidak mengerti maksudnya. Dia baca Alkitab, tetapi yang dominan itu konsepnya sendiri. Ini maksud aku itu apa? Ayatnya di mana? Itu orang Kristen yang bahaya. Maka ketika Yesus berkata, aku datang supaya kamu berkelimpahan, maka kelimpahan itu dimaknai secara benar. Kelimpahan itu berbicara mengenal Allah. Orang Kristen, kita semua tidak boleh memaksakan konsep kita. Oh, kelimpahan itu soal harta, kelimpahan itu soal finansial, kelimpahan itu soal semua sarana ada. Bukan, saudara-saudara. Seringkali orang Kristen tuh kayak begitu. Konsepnya sendiri yang dimainkan. Doa-doanya juga imajinatif. Doa pikirannya sendiri ditembakkan ke atas. Saudara-saudara, orang Kristen tidak boleh begitu. Maka kelimpahan yang dimaksudkan Yesus adalah orang yang mengenal Kristus. Kalau engkau mengenal Kristus, engkau berkelimpahan, saudara-saudara. Kalau kita mengenal Tuhan, kita hidup di dalam berkelimpahan. Mengenal Tuhan, siapa dia? Saudara-saudara, dia gembala yang baik. Apa yang kita butuhkan? Seorang gembala yang menggembalakan kita. Yesus mengatakan, dia membawa kita keluar.
lalu membawanya ke padang rumput. Tapi tadi tak tambahi, padang rumput yang hijau. Apa artinya padang rumput? Tapi rumputnya kering. Tuhan tidak seperti itu. Dibawanya umat pilihannya ke padang rumput yang hijau. Maka kenallah Tuhan. Jangan tidak mengenal. Jadi orang Kristen bertahun-tahun tetap berderai air mata. Enggak apa-apa, saudara-saudara. Tapi berderai air mata dalam konteks mengenal Tuhan. Toh ada banyak nabi-nabi yang terus bergumul penuh dengan air mata. Bahkan ada satu nabi yang dikatakan nabi menangis. Dia Nabi Yeremia. Paulus bergumul, Ayub bergumul, tokoh-tokoh yang lain itu bergumul. Kalau kekurangan secara finansial dalam hidup sehari-hari, itu tidak menentukan ukuran apakah seseorang itu berkelimpahan atau tidak. Tetapi jika tidak mengenal Tuhan, wah dahsyat, ngeri. Orang-orang Kristen yang semacam ini bahaya. Saudaraku, maka kenallah Tuhan. Siapa dia? Dia gembala yang baik. Saudara-saudara, gembala yang baik selalu memelihara kita. Apa itu? Tentang mengenal Kristus. Dia itu sumber kelimpahan. Coba, ngapain kita punya sang sumber kelimpahan? Mengapa, saudara-saudara? Kelimpahan hanya ada di dalam Tuhan. Kelimpahan hanya kita mengenal Tuhan. Kelimpahan tidak ada pada orang lain. Kelimpahan tidak ada pada finansial kita. Kelimpahan hanya di dalam Tuhan. Pastikan suami, istri, anak-anakmu, mantumu, seluruh keluargamu mengenal Tuhan. Dalam bahasa Indonesia itu enak, disebut dengan mengenal. Kalau di dalam bahasa Inggris itu susah. Knowing God. Knowing itu tahu. Di dalam bahasa Inggris tidak ada istilah mengenal. Tapi di dalam bahasa Indonesia mengenal. Mengenal siapa Tuhan. Dia adalah gembala yang baik. Mengenal siapa dia. Dia sumber kelimpahan itu. Ada Tuhan Yesus. Ada kelimpahan di dalam dirimu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ini kualitas hidup berkelimpahan. Yang kedua, yaitu hidup seperti Kristus. Siapapun kita, berapapun bertumbuh-tumbuh kekayaanmu, tapi kalau engkau tidak hidup seperti Kristus, engkau tidak hidup dalam kelimpahan. Maka kekristenan itu tidak mempersoalkan soal kekayaan, tidak mempersoalkan soal harta, tapi mempersoalkan apakah hidup kita seperti Kristus. Saudara-saudara, ini sengaja tak saya usahakan ada gambar lalu orang bercermin. Supaya hidupnya seperti Kristus, engkau harus bercermin hanya kepada Kristus. Ada banyak cermin di dalam dunia ini dan orang Kristen menjadi seperti dia. Maka berbicara hidup berkelimpahan, yaitu hidup seperti Kristus. Tidak ada cermin lain selain Kristus itu sendiri. Ada apa dengan Kristus? Kristus, Tuhan Yesus, dari surga itu mau turun. Itu berbicara merendahkan diri. Ngerti enggak? Orang Kristen enggak begitu. Orang Kristen pengennya naik. Iya enggak? Kalau doa saudara, bawa aku turun Tuhan. Gitu? Naik. Bawalah aku naik. Sudah tinggi. Naik. Karena memang orang bawah. Mentalnya mental orang bawah. Sudah naik. Minta naik lagi. Dalam dunia pewayangan itu ada istilah Petruk dadi ratu. Petruk itu hamba. Jongos. Tetapi oleh karena sesuatu hal disulap, dirinya memiliki fisik seperti pantasnya seorang raja, jadi raja. Ketika ada di singgasana, ada di tahta, rakus, makannya rakus, tindakannya tidak sopan. Nah ini orang itu para pejabatnya jadi ini kok ratu, raja kok kayak beginian. Ya memang mentalitas Petruk, mentalitas orang bawah. Maka hidup berkelimpahan. Soal mental.
Coba. Kalau saudara berkata, aku hidup di dalam berkelimpahan, mentalmu harus mental bersedia turun. Di bawah sekalipun, dihina, tidak masalah saudara-saudara. Betapa banyak orang Kristen yang tersinggung dengan penghinaan saudara-saudara. Yesus tidak demikian, dia mau turun ke bawah. Mentalnya mental atas, mentalnya mental dari atas. Maka saudara-saudara, milikilah mentalitas dari atas. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, orang lain merendahkan sekalipun, tidak gentar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini pertama. Yang kedua, Yesus itu selalu hidup memberi. Coba, waktu ia ada di dalam dunia ini, memberi, menyembuhkan, pokoknya menolong orang dan lain sebagainya. Hidupnya tuh seperti itu. Mentalnya tuh mental memberi. Saudara-saudara, ini hidup berkelimpahan. Mentalitas memberi harus ada. Hidup seperti Yesus. Dia kan Yesus, Pak Titus. Aku kan Titus. Tidak ada alasan apapun. Kita harus belajar mempunyai mentalitas memberi. Saya pernah memiliki seorang gembala senior. Dia ajak saya makan. Waktu itu namanya soto Roxy. Coba beberapa teman sudah duduk, udah makan. Terus gembalanya tuh bilang gini, terus kowe nggawa duit. Tahu ya bahasa Jawa ya? Kamu bawa uang. Loh, wong ngajak makan kok ndak bawa uang. Untung saya bawa. Saya pinjam dulu. Saudara-saudara, kita ke toilet, uangnya tak kasihkan, bayar. Mengapa begitu? Ndak ada uang pun dia ngajak mentraktir orang. Karena mentalnya bukan mental pengemis. Mentalnya mental pemberi. Hiduplah dalam berkelimpahan. Dalam konsep memiliki mentalitas seorang memberi. Jadi jemaat memberi. Jadi pendeta memberi. Penatua memberi. Diaken memberi. Seluruh jemaat memberi. Ada banyak hal yang bisa kita berikan. Senyuman, ya, sapaan. Saudara kalau datang ke gereja disapa temannya senang enggak? Coba kalau dari sono, dari masuk, kemudian cuci tangan, kemudian ada termogan itu, semua diem aja. Sedih enggak saudara-saudara? Itu bukan suasana surga kayak gitu. Itu suasana neraka, teriakan, air mata, kerta gigi. Saudara-saudara, mari kita memiliki mental memberi. Karena dengan demikian kita itu menjadi orang yang hidup di dalam berkelimpahan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan yang terakhir. Oh ini belum ke sini. Oh kemana ini yang terakhir ini? Yang terakhir itu saudara-saudara, hidup berkorban. Orang yang berkelimpahan, orang yang hidup berkelimpahan, punya filosofi, life is sacrifice. Hidup adalah berkorban. Kalau engkau sedang berjalan, sedang hidup dalam keadaan seperti itu, oh tadi satu yang belum saya jelaskan, soal memiliki mental pemilik. Loh, Yesus selalu mengatakan ini domba-dombaku. Jadi mentalnya Yesus itu mental pemilik, bukan mental gembala upahan. Ini orang yang berkelimpahan. Beda, mental upahan dengan mental pemilik itu beda, saudara-saudara. Pemilik itu sense of belonging-nya kuat. Coba, kalau upahan tuh enggak seperti itu. Orang upahan, mental upahan, dia datang, dia kerja, terima apa? Bayaran. Perusahaan mau bangkrut, mau rugi, urusanmu. Pokoknya saya datang, kerja, bayar. Datang, kerja, bayar. Coba. Tapi kalau pemilik enggak seperti itu. Kalau perlu pulang setelah jam pulang enggak apa-apa. Lewat jam pulang enggak apa-apa, saudara-saudara. Karena apa? Jiwanya, mentalnya, mental pemilik. Nah, jemaat Parmindo itu mentalitasnya mentalitas pemilik terhadap gerejanya atau gembala upahan. Datang, disambut, pulang. Datang, disalami, pulang. Diperhatikan, ditelepon, sudah, puji Tuhan. Nah, jemaat yang bertumbuh itu tidak kayak begitu. Mereka tidak cari figur,
tetapi dirinya itu harus menjadi figur. Ini namanya berkelimpahan. Kalau semua jemaat seperti ini, tidak ada persoalan di gereja itu. Ya, cuek, mau ditanya, ya puji Tuhan. Tidak ditanya, aku yang nanya. Mau disinggung, puji Tuhan. Masih tersinggung, masih hidup. Tidak disinggung, ya puji Tuhan. Ini namanya hidup dalam berkelimpahan. Dan yang terakhir mengenai hidup berkelimpahan itu adalah hidup berkorban. Simbolnya orang pikul salib. Hidup ini selalu mikul salib. Maka orang tua jangan mengeluh kalau harus berkorban demi anak-anaknya. Jangan ngeluh, saudara-saudara. Orang tua tuh ekspektasinya tinggi, tapi kalau berhadapan dengan anak-anak sekarang, ya tetap beda. Coba, anaknya jadi majikan, bapaknya jadi pembantunya. Aku sudah biasa. Sudah delete aja kalimat seperti itu. Tidak ada majikan, tidak ada pembantu. Pekerjaan rumah selesai. Aku mau berkorban untuk semuanya. Jemaat mau enggak? Coba, jemaat kalau konteksnya gereja mau enggak berkorban untuk gereja? Ini Natal kayaknya enggak rame-rame loh. Enggak ada makan-makan juga. Kita majelis belum bentuk panitia. Lah mau makan apa? Mau membuat acara meriah bagaimana? Wong kebaktian cuma 1 jam. Mau kebaktian sore kagak boleh. Ayo. Nanti Natal ya gini-gini aja. Hanya bedanya sambil duduk physical distancing nyalain lilin Natal. Itu saja. Tetapi saya mau katakan bahwa orang Kristen yang hidup di dalam berkelimpahan, siapapun dia harus belajar. Hidup ini harus berkorban. Korban waktu, korban finansial, saudara-saudara, korban uang, harus telepon temannya, harus mengingatkan, harus reservasi kalau kebaktian itu kalau mau ikut ibadah. Nah, itulah hidup berkelimpahan yang sesungguhnya. Maka orang-orang Kristen harus memiliki 3 poin penting ini. Kalau enggak, iman kekristenan kita menjadi bahaya. Sangat bahaya. Saudara-saudara, sekali lagi, perikop ini berbicara soal mentalitas, soal mengenal Tuhan, soal hidup seperti Kristus, soal hidup berkorban. Itulah hidup berkelimpahan di dalam Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Maka yang terakhir, saudara-saudara, hidup berkelimpahan adalah mengenal Kristus. Hidup berkelimpahan adalah meneladani Dia. Hidup berkelimpahan adalah hidup berkorban. Life is sacrifice. Amin. Mari kita mempersiapkan diri masuk dalam sakramen perjamuan suci. Tanpa Tuhan mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia dan disalibkan, maka tidak mungkin kita hidup dalam berkelimpahan. Kesanggupan untuk mengenal Kristus, kesanggupan untuk meneladani Dia, kesanggupan untuk hidup berkorban, hanya terjadi karena anugerah dan kekuatannya. Sebelum kita masuk sakramen perjamuan suci, 3 hal saya sampaikan kepada kita semua. Penting untuk kita mengerti dan pahami. Yang pertama, bahwa perjamuan kudus itu adalah perintah Tuhan, supaya kita selalu mengingat kasih dan penderitaannya yang begitu luar biasa. Yang kedua, perjamuan kudus itu adalah simbol, lambang, bukti bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Itu sebabnya kita menjadi pribadi yang mantap, hidup dalam berkelimpahan. Yang ketiga, perjamuan kudus itu lambang bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Kristus. Maka dalam doa-doamu engkau mengatakan, Bapa kami, Bapakku yang di surga.
Karena kita sudah didamaikan oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdiri. Nanti kita berdiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoalah kepada Tuhan agar engkau dilayakkan oleh Tuhan. Dosa-dosamu sudah diampuni. Apapun yang pernah engkau lakukan, Tuhan sudah melupakannya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, sesungguhnya ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Berdoalah secara pribadi. Bersyukurlah. Pastikan dirimu hidup di dalam berkelimpahan. Para pelayan perjamuan kudus, saya undang untuk maju ke depan. Kita berdiri di sekitar meja perjamuan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berlutut bersama. Sesungguhnya kami orang-orang berdosa, orang-orang yang seringkali tidak mau mengenal Tuhan. Tapi hari ini kami bersyukur pelayan-pelayan-Mu adalah pribadi yang hidup dalam berkelimpahan, mengenal Tuhan, meneladani-Mu dan mau hidup berkorban. Tuhan, sekarang jadikan kami berkat. Perjamuan kudus akan segera kami ikuti. Kami mengingat pengorbanan-Mu, kami mengingat penderitaan-Mu yang sungguh mengerikan. Tetapi semua itu Kau lakukan karena dosa-dosa kami. Maka sekarang Engkau memberkati kami. Ada mujizat, ada keajaiban terjadi di dalam kehidupan kami. Siap melayani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini roti yang dibuat oleh tangan manusia. Tapi roti ini adalah tubuh Kristus yang dihancurkan, dipecah-pecahkan karena dosa dan pemberontakan kita. Terimalah tubuh Tuhan. Cawan yang berisi anggur adalah darah Kristus yang telah menghapus dosa-dosa kita. Dosamu sudah diampuni dan janganlah engkau berbuat dosa lagi. Inilah tubuhku, inilah darahku yang diserahkan untuk pengampunan dosa. Terimalah. Inilah tubuh dan darahku. Inilah tubuh Kristus dan darah Kristus. Bagikan kepada seluruh jemaat. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya.
takkan ada lagi kasih seperti ini, takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Bapak Ibu, jika mau ikut sakramen dan belum terima roti dan anggur, silahkan berdiri. Pelayan perjamuan akan melayani kita semua. Baik, mari kita akan berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Dengan tenang kita membuka masker kita buka anggur secara pelan, atau kita ambil roti terlebih dahulu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah roti di tangan kanan saudara tinggi di atas kepalamu, dan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Kristus telah membebaskan kita. Percayalah, apapun keadaanmu, engkau hidup di dalam berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur, dan sungguh Tuhan telah mengampuni kami. Saat kami mengangkat roti yang adalah tubuh-Mu, sungguh kami dilayakkan oleh Tuhan. Hidup kami dibebaskan dari kekhawatiran. Hidup kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan, mengenal Engkau, meneladani Engkau, dan berani berkorban karena kekuatan Tuhan. Tetap berdoa, tetap memandang Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Kristus bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah gembalaku, Engkaulah sumber kelimpahan itu. Terima kasih. Saudara-saudara, dengan pelan kita buka anggur, lalu kita angkat tinggi di atas kepala kita. Ini darah Kristus. Tidak ada yang bisa menghapuskan dosa. Tidak ada kekayaan, uang, relasi, keberhasilan. Tidak pernah. Hanya darah Kristus. Dia sudah mengampunimu. Dia sudah melupakan semuanya. Sudah dilupakan kesalahanmu. Bahkan firman Tuhan mengatakan dibuang jauh ke tubir laut dan tidak diingatnya kembali. Maka angkatlah cawan yang berisi anggur
tinggi di atas kepala. Bersyukurlah kepada Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum darah Kristus bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mengagumkan dalam kehidupan ini selain kasih dan pengorbanan. Angkat tangan kananmu, raih kehadiran Tuhan. Singer saya untuk maju ke depan. Iya ralam mata kaya sikur alam. Iya rata kasa katakan alam mata. Angkat tangan kananmu, kau ku kagumi. Iya ralam mata. Kau ku kagumi. Kasihmu tiada duanya sampai kini kasihmu tiada dua, kau ku kagumi. Angkatlah tangan kananmu tinggi, tinggi meraih Tuhan, meraih hadirnya, agar kau sanggup hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Hidupmu tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang duniawi, yang fana ini, tetapi hidupmu hidup yang mengenal Tuhan. Tiada duanya kau kagumi, oh ku kagum akan Engkau. Haleluya. Kasihmu tiada duanya sampai kini ku akui, kasihmu tiada duanya, kasihmu tiada duanya, kasihmu tiada duanya. Haleluya. Kami mengangkat tangan bagimu ya Tuhan, Allah sumber kelimpahan di dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Ya ralamatara ya sakara lama ya mayase. Haleluya. Haleluya. Limpahkan berkat-Mu atas kami Tuhan, hidup berkelimpahan. Jesus saja Engkau gembalaku, Engkau sumber kelimpahan. Haleluya. 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 Yesus, turunkan tangan saudara.
Kami berdiri di hadirat-Mu ya Tuhan, membawa seluruh hidup kami. Firman-Mu tidak berhenti sampai di sini. Firman-Mu terus berbuah-buah di dalam keseharian kami. Sungguh hamba-Mu melihat kuasa Tuhan yang luar biasa, kasih karunia dan anugerah-Mu, menjadikan setiap kami anak-anak Tuhan menjadi pribadi yang hidup dalam berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, sesungguhnya apapun itu membuat kami semakin mengenal Tuhan. Dalam kekurangan, kami mengenal Tuhan, Kau mengizinkannya. Dalam sakit penyakit, kami semakin mengenal Tuhan, ada mujizat yang terjadi. Dalam keadaan yang menakutkan sekalipun, kami semakin mengenal Tuhan, bahwa Engkau gembala yang baik, yang selalu membawa kami keluar dan masuk ke padang rumput yang hijau. Memberkati kami semua. Maka siapapun kami, pulang dari tempat ini ya Tuhan, menjadi pribadi yang sungguh diubahkan Tuhan. Terima kasih. Mentalitas mereka mentalitas pemberi. Mentalitas mereka adalah mental berkorban. Mental dari atas dan bukan mental bawahan. Mental yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Persilahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan angkat satu pujian sementara cawan perjamuan dikumpulkan. Bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Tuhan, biarlah firman-Mu terus Tuhan bertumbuh subur dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik dengan penuh dengan sukacita Tuhan. Kau yang memberkati setiap pengurus Tuhan, biarlah persembahan ini berguna bagi perluasan kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang ku ingini di bumi hanya Kau.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya pada pagi hari ini kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Atas nama rohaniwan, penatua, diakan, dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala dan jemaat Tuhan yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita simak untuk warta jemaat sepekan ini. Kebaktian umum 4 Oktober 2020, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Joyce Eko, pendamping Diakan Alexander Solihin, worship leader Ibu Kotim, singer Saudara-saudari Rionata, Melisa, Ernawati, musik Saudari Catherine, Saudara Eben, Bapak Golfried, Saudara Albert, tamborin Saudari Mary dan Saudari Rotua, kolektan Bapak Ayub Sujoko, Bapak Iwan Munadi, Bapak Agus Saman, penyambut jemaat Bapak Ibu John Wendris, doa syafaat Ibu Rini, pewarta Bapak Andri Situngkir, pelayan multimedia Saudara-saudari Michael, Yulia, dan Repri, pelayan sound system Bapak Widodo. Untuk pengumuman seminggu ini, Persekutuan Pria Kristen mengundang segenap pria Kristen untuk bergabung dalam ibadah Persekutuan Pria Kristen Gia Jemaat Parmindo. Tempat Gia Jemaat Parmindo hari Rabu 7 Oktober 2020, pukul 7 malam, firman Tuhan oleh Diaken Denny Suryadi, worship leader Bapak Agus Saman. Selanjutnya, Persekutuan Kaum Parentalia mengundang segenap kaum parentalia untuk bergabung dalam ibadah kaum parentalia Gia Jemaat Parmindo secara online pada hari Jumat 9 Oktober 2020 pukul 3 sore, firman Tuhan Pendeta Titus Panut, worship leader Saudari Esther Desi. Selanjutnya, berita kelahiran Gembala Rohaniwan, Penatua, Diaken, dan segenap jemaat mengucapkan selamat atas kelahiran Nathan Mangiring Bramesa, putra pertama, anak pertama dari Bapak dan Ibu Bramulia Hasibuan. Doa kami bersama Tuhan Yesus terus menyertai dalam pertumbuhannya. Untuk jadwal penghitung kolektan Bapak Ibu Saudara dapat lihat di warta. Selanjutnya, jadwal ibadah kategorial berjalan seperti biasa. Persekutuan Wanita Kristen Selasa 29 September, Persekutuan Doa Malam Kamis 1 Oktober, dan Persekutuan Pemuda Remaja Kristus Sabtu 3 Oktober. Untuk kebaktian anak-anak selalu ibadah online hari Minggu jam 11 siang. Lalu yang berulang tahun pada pekan ini, Gembala Rohaniwan, Penatua, Diaken, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama Ibu S. Maria, tanggal 28 September, kedua Saudara Lawrence 1 Oktober, 3 Ibu Esther Nining 3 Oktober. Doa kami bersama, Tuhan Yesus yang mempunyai rencana yang indah atas umatnya terus memberkati, melindungi, dan memberikan keberhasilan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan yang merayakan Happy Anniversary. Pada minggu ini, Bapak Ibu Diaken Denny Suryadi 30 September 2021. Doa kami bersama juga Tuhan Yesus yang adalah kepala atas rumah tangga terus memberkati, memberikan perlindungan dan kedamaian atas keluarga Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tes 1 1 3 2. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendoakan yang berulang tahun dan happy wedding anniversary, perlu saya ingatkan dan sekaligus tegaskan bahwa kita hidup di satu tatanan yang baru. Tatanan di mana kita harus membiasakan diri dengan bermasker. Saya selaku gembala menghimbau, begitu kita keluar rumah, tolong pakailah masker. Ini tatanan hidup baru, naik motor kemanapun pakai masker. Saudara-saudara, biasakan mendisiplin diri dengan hidup sehat, cuci tangan sesering mungkin. Ya, para orang tua, perhatikanlah anak-anakmu di luar, supaya mereka betul-betul menjaga pergaulan. Karena virus corona menyerang siapa saja tanpa mengenal usia. Tolong perhatikan baik-baik. Yang berikut, kalau saudara flu, pilek, panas, begitu batuk-batuk, dihimbau untuk tidak ke gereja, di rumah saja tiduran. Itu paling enak, saudara-saudara. Ya, dengan demikian maka kita saling menyelamatkan, maka kita saling melindungi, dan kami percaya Tuhan izinkan kita ibadah offline semacam ini
terus berjalan dalam waktu yang belum bisa kita tentukan. Untuk bermasker ya juga belum ada kepastian tahun depan berhenti, belum ada. Jadi tetap bermasker ya. Adapun tentang masker yang bisa dipakai untuk tiup lilin atau tidak itu urusan nomor 2. Pakailah masker apa adanya, bila bisa dicuci-cuci. Kalau perlu beli banyak uang, belilah, itu paling baik. Ya, oke. Saya mengundang Bapak Ibu yang berulang tahun dan berhappy wedding anniversary untuk berdiri di tempatnya masing-masing, dan pendoa syafaat ada di sebelah kiri saya. Begitu saya mendoakan mereka selesai, langsung menaikkan doa-doa syafaat kepada Tuhan. Dipersilahkan saudara-saudara, Saudara Loren, Ibu Esther Nining, kemudian Ibu S. Maria. Ya, Pak Denny dan Ibu silahkan berdiri, atau Pak Denny sendiri. Iya. Kami datang kepada Tuhan Allah sumber kelimpahan, yang telah menganugerahkan kepada kami hidup berkelimpahan, berkelimpahan dalam segala hal, berkelimpahan dalam menghadapi situasi yang sulit, berkelimpahan dalam menghadapi persoalan, berkelimpahan dalam menghadapi tekanan-tekanan dunia, berkelimpahan dalam menghadapi COVID-19. Tuhan, kami berdoa untuk ketiga saudara kami, saudara-saudari kami yang berulang tahun. Ibu Maria, kami menyerahkan saudara kami, kekasih kami Lawrence. Kami berdoa untuk Ibu Esther Nining. Tuhan, mereka berulang tahun pekan ini, dan pekan ini adalah pekan yang sangat membahagiakan buat mereka, karena mereka sungguh menikmati betapa Tuhan menolong, betapa Tuhan menuntun hidupnya, membimbing, dan mereka menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka, memberkati sekolah mereka studi, memberkati pekerjaan, memberkati mereka untuk menjadi pribadi yang berkelimpahan di dalam Tuhan, menyerahkan mereka semua dalam kasih dan kemurahan-Mu. Bapak Ibu Diaken Denny Suryati juga diberkati Tuhan, karena mereka berhappy wedding anniversary. Sungguh rumah tangganya, keluarganya, semua yang ada di dalam rumahnya selalu di dalam pertolongan Tuhan. Biarlah yang berulang tahun, yang berhappy wedding anniversary, makin hari makin cinta Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita berdiri bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau Allah kami yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan-Mu dalam ibadah raya pagi hari ini yang sungguh memberkati setiap kami. Kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya itu terus mengingatkan kami untuk kami terus belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan, supaya hidup kami terus memiliki hidup yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami semakin dipulihkan, dan kami terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati para pelayan-Mu yang sudah ambil bagian pagi hari ini. Biarlah setiap pelayanan mereka boleh memberkati banyak orang dan membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Pagi hari ini juga kami mengucap syukur Tuhan untuk tubuh dan darah Tuhan yang sudah mengingatkan kami, yang sudah membawa pemulihan bagi setiap kami. Dan kami boleh menikmati berkat Tuhan lewat setiap mujizat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan lewat setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan dan mengimani pagi hari ini. Kalau kami mengalami masalah pergumulan, Tuhan yang sudah bukakan jalan keluar. Bagi kami yang mengalami sakit, Tuhan juga yang sudah sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kemenangan demi kemenangan yang sudah boleh kami nikmati bersama dengan Engkau di dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini juga Bapa, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan pagi hari ini untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati tempat ini Tuhan, semakin Tuhan pakai, semakin diperluas Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa di muka bumi ini. Engkau memberkati pemilik gedung ini Tuhan, memberkati usaha pekerjaan pelayanannya. Biarlah melalui
pemilik gedung ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk yang ada di Kalasan Tuhan, Gia Parmindo secara khusus. Engkau yang juga menguduskan, melayakan tempat dan lingkungan sekitar ya Bapa, supaya tempat itu boleh dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga rindu berdoa Tuhan untuk STT Abdiel, ke dalam tangan-Mu kami serahkan dalam pergumulan, setiap kebutuhan, keperluan apapun Tuhan. Terlebih hamba-hamba, calon hamba-hamba Tuhan yang sedang dididik di sana ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memperlengkapi mereka menjadi pribadi-pribadi yang siap melayani Tuhan. Engkau memberkati para dosen dan Tuhan yang mencurahkan hikmat-Mu supaya para dosen juga memiliki hidup yang takut akan Tuhan dan memiliki teladan bagi mahasiswanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan untuk pembangunan kantor sinode. Biarlah Tuhan yang terus menolong, memberkati sampai pada akhirnya ya Tuhan. Pada akhirnya juga kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan Tuhan. Dalam situasi kondisi yang saat ini sungguh-sungguh amat mencekam, kami percaya Tuhan perlindungan Allah nyata atas bangsa dan negara kami. Karena ada anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang berdoa, yang berseru bagi bangsa dan negara kami ini. Dan kami percaya berkat Tuhan melimpah. Ajar kami terus Tuhan untuk kami terus hidup di dalam Engkau, sehingga kami hidup dalam berkelimpahan. Terpujilah akan nama-Mu Bapa, kami menyerahkan seluruh doa-doa kami dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sekarang tadahkan kedua tangan, arahkanlah hatimu. Dengan penuh percaya pandanglah Tuhan, pulanglah dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, serta terimalah berkat-berkat Tuhan. Maka Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka kasih dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara, menyertai pekerjaanmu, menyertai keluargamu, menyertai rumah tanggamu, menyertai seluruh aktivitasmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Semua orang percaya berkata amin. Bapa, terima kasih. Selamat siang, selamat bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.